Shalom saudaraku. Akan menjadi irama hidup setiap insan, yaitu terbiasa hidup hanya untuk menyenangkan diri sendiri dari segala sesuatu yang dilakukan. Sejak pagi hari sampai malam hari, bahkan sampai pagi lagi, biasanya semua hal yang dilakukan hanya untuk kesenangan diri sendiri. Hal ini berlangsung dari jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, terus bergulir sampai kemudian menjadi irama permanen di dalam hidup seseorang. Irama hidup seperti ini sudah menjadi kewajaran setiap orang, sehingga mereka yang hidup dengan irama seperti ini merasa semuanya baik-baik dan benar adanya. Padahal saudaraku, irama hidup seperti itu adalah irama hidup yang bertentangan dengan kehidupan sebagai seorang pribadi yang menjadi anak tebusan. Ini adalah irama yang salah. Irama hidup yang egois, yang tidak pernah menjadi seperti anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Kalau kebiasaan hidup dengan irama ini tidak segera diakhiri, saudaraku, maka hidupnya akan tetap terkunci dengan irama menyenangkan diri sendiri. Sampai pada tahap tidak dapat lagi diubah sampai selamanya. Sudah permanen. Oleh sebab itu, orang percaya tidak boleh menganggap hal ini sebagai persoalan yang simple atau sepele, sehingga berlarut-larut membiarkan tetap bertengger di dalam jiwanya. Kalau seorang Kristen masih hidup dengan irama hidup yang salah tersebut, maka ia tidak akan pernah dapat melayani perasaan Tuhan. Ia tidak akan pernah menyenangkan hati Tuhan. Berarti hidupnya tidak akan pernah berbuah sama sekali. Orang percaya harus sadar bahwa sebagai makhluk ciptaan, eksis di bumi ini bukan karena keinginan diri sendiri. Meskipun kita diberi kehendak bebas, tetapi semuanya harus bersumber dan berpusat apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, setiap orang percaya harus mempersoalkan apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta dengan keberadaan orang percaya di bumi ini. Kalau dulu sebelum mengenal kebenaran, saudaraku, hidup hanya untuk kesenangan diri kita sendiri di dalam hidup ini, dan itu telah menjadi irama hidup yang telah menyatu di dalam kehidupan kita, menjadi bagian integral yang tidak dapat terpisahkan. Namun setelah menjadi umat tebusan, di mana segenap hidup orang percaya telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar oleh darah Yesus, maka orang percaya tidak lagi boleh hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup hanya Dia yang telah menciptakan dan menebus hidupmu dan hidupku. Menyadari bahwa orang percaya adalah makhluk ciptaan dan umat tebusan, saudara, maka orang percaya harus hidup untuk Tuhan yang telah menciptakan semua makhluk dan yang juga telah menebus dan membeli orang percaya dengan harga yang lunas dibayar. Seharusnya tidak ada lagi toleransi untuk hidup bagi diri sendiri lagi. Sebab seseorang yang hidup untuk diri sendiri padahal sudah menjadi anak tebusan, berarti dia sedang memposisikan diri sebagai seorang pemberontak. Sebenarnya banyak orang Kristen berstatus pemberontak kepada Tuhan, tetapi mereka tidak menyadari keadaan itu sama sekali. Di lain pihak, memang tidak ada yang memberitahu hal tersebut. Betapa mengerikan kalau suatu hari nanti, saudaraku, ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, kita tertolak karena kita tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan. Bahkan tidak sedikit yang tidak diperkenankan menjadi anggota masyarakat pula.
Satu hal yang sangat penting untuk dimengerti, lebih penting dari apapun, yaitu bagaimana kita bisa memiliki hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan kita. Irama hidup seperti ini tidak bisa dengan mudah dikenakan dalam hidup orang percaya. Sebab orang percaya sudah terbiasa memiliki irama hidup yang salah selama bertahun-tahun. Semakin lama irama hidup itu menetap di dalam diri seseorang, maka semakin sulit untuk diubah. Sangat sulit untuk diubah. Oleh sebab itu kita harus mulai belajar, saudaraku. Kita mengubah irama hidup kita. Dengan usaha effort yang keras, dengan perjuangan yang tidak main-main, maka irama hidup ini bisa diubah. Perubahan irama hidup ini seiring dan simultan dengan perubahan kodrat kita. Dari kodrat manusia yang berdosa kepada kodrat ilahi. Dengan demikian dapat disimpulkan orang yang masih memiliki irama hidup menyenangkan diri sendiri. Berarti dia belum lahir baru, belum memiliki kodrat ilahi, dan belum layak menjadi anak Allah yang sah. Untuk mengubah irama hidup itu, supaya irama hidup ini menyenangkan Tuhan, itu dibutuhkan perjuangan yang berat. Sebab biasanya irama hidup tersebut butuh perjuangan yang keras, butuh komitmen yang tinggi, butuh ketepatan hati untuk terus memandang Tuhan Yesus yang menjadi teladan. Engkau dan saya dapat mengalami perubahan kalau kita terus memiliki teladan, menstimulasi diri kita sendiri untuk terus seperti Yesus di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, saudaraku, orang percaya harus memiliki hati yang mau diubah. Itulah sebabnya mengapa Yesus berkata bahwa kalau seseorang tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, maka tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Menjadi seorang anak kecil artinya memiliki sikap yang mudah untuk diajar, mudah untuk dibentuk. Ini menunjukkan efektivitas di mana kita harus bisa dididik dan diubah. Semakin tua jangan semakin sulit diubah, tetapi semakin tua kita semakin mudah untuk diubah dan diajar melalui kebenaran firman. Engkau dan saya sebagai orang percaya, saudaraku, harus segera mungkin, sedini mungkin mengubah irama hidup yang menyenangkan diri sendiri menjadi irama hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Pada masa mudamu artinya begini, secepat mungkin, sedini mungkin, engkau harus mengenal Tuhan. Engkau harus meneladani irama hidup anak Allah yang benar. Saudaraku, renungan ini biarlah menjadi berkat untuk dirimu dan diriku. Kita mau berjuang, kita mau mengerti bahwa hidup ini adalah hanya untuk menyenangkan perasaan Tuhan saja. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati setiap pendengar dimanapun berada. Tuhan akan pakai mereka menjadi alat Tuhan untuk menyenangkan perasaan Tuhan saja, memanjakan Tuhan, dan hidup kami hanya kami persembahkan, dikurung di dalam hadirat Tuhan, dan kami dimuliakan bersama dengan Tuhan di akhirat nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, terus bangkit, terus maju menjadi pribadi kesukaan Allah. Shalom.